jika harga jual lebih rendah daripada harga beli. Ya, betul ya. Gimana cara menghitung persentase rugi, Ibnu? Masih ingatkah bagaimana cara menghitung persentase rugi? Apalagi. Baik, Nahla bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung persentase untung ataupun rugi? Rugi dalam persen sama dengan rugi dalam rupiah dibagi harga beli dikali 100%. Iya, betul. Kalau mencari persentase rugi, barusan itu persentase rugi ya? Berarti persentase untung. Ya. Kalau mencari persentase untung berarti untung dalam dengan untung dalam rupiah dibagi harga beli dikali 100%. Baik ya. Itu sudah ingatkan kembali pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita latihan soal di halaman 205. Kalian bisa lihat sampai halaman 206. Di halaman 205 itu ada soal bagaimana sih menghitung harga belinya atau mengetahui harga belinya jika kasusnya itu ada diketahui harga jual sama persentase untungnya. Kalau kemarin kan belum diketahui persentase untungnya. Nah, sekarang di soal tersebut diketahui harga jualnya, kemudian untung dalam persennya. Nah, berapa harga beli baju dari harga beli pada baju tersebut, misalnya di soal tersebut tentang jual beli baju. Nah, kalian bisa lihat halaman 206. Hisham ada bukunya nggak, Hisham? Hisham belum keluar lagi suaranya. Ya, screen Ustazah udah tampil belum? Udah, Ustazah. Udah ya. Oke. Ya, di sana kan contoh soalnya pada sepotong baju tertera harga di labelnya itu 60.000. Berarti harga jualnya ya, diskon yang diberikan adalah 20%. Berapa harga yang sebenarnya yang harus dibayar konsumen? Berarti kan di sini yang diketahui adalah harga jual ya. Harga jualnya sama dengan 60.000. Kemudian persentase atau bukan diskon ya di sini. Oh iya, diskon. Kok diskon sih? Bukan diskon. Oh, saya salah soal di sini ya. Bukan yang ini soalnya, mohon maaf. Ya error. Bukan yang ini, ternyata lupa. Mohon maaf sebentar ya. Hentikan dulu berbaginya. Itu nanti buat materi yang diskon. Sekarang materinya masih yang harga jual dulu. Ada siapa yang masuk? Nahla ya? Nahla. Oke. Via bisa dengar Ustazah? Via.
Ya, Ustazah. Oke, alhamdulillah. Via, materinya sekarang penjelasan materinya tentang untung rugi, masih materi yang itu. Ya, ikutan. Untuk materinya sekarang tentang menghitung harga beli jika diketahui harga jual sama persentase untung ya. Itu ada di halaman 205 206. Sebentar, mohon maaf ada kesalahan. Nah, saya presentasikan lagi. Jam. Oke. Nah, di contoh soalnya di situ harga jual ada contoh 6.1-nya bisa lihat ya, halaman 205, 206. 205 itu sebuah baju dijual seharga 22.000. Dengan harga jual tersebut, pedagang telah untung 10%. Nah, berapa harga baju yang dibeli pedagang tersebut dari pemasok barang? Via ada bukunya kan, Vi? Ada, Ustazah. Ada ya, oke. Di sana berarti diketahui ya, diketahui. Oke, sebentar pennya. Ya, yang diketahui adalah harga jual kita ditulis di sini HJ yaitu 22.000. Kemudian persentase untungnya itu sama dengan 10%. Nah, yang ditanyakan adalah harga beli. Berapa? Berarti kan kalau misalnya kita di sini harga beli disimbolkan dengan HB, bahwa di situ kan digambarkan dengan grafik ya. Kalau misalnya harga belinya itu 100%, berarti kalau untungnya itu 10%, nah berarti harga jualnya itu 110%. Nah, maka harga jual tersebut adalah 110% dari harga beli ya. Harga jual itu sama dengan 110% dari harga beli. Ya, kenapa 110%? Karena kan kalau misalnya balik modal berarti dia harga belinya kembali 100% kan. Nah, ditambah keuntungannya itu adalah 10%, jadi 110%. Sampai sini ngerti nggak? Kalau untungnya 30% berarti harga jualnya itu sama dengan 130% dari harga beli. Karena harga beli pasti kan otomatis yang kembali modalnya itu 100%. Kalau untung berarti ditambah keuntungannya 110%. Berarti harga jual tersebut adalah 110% dari harga beli. Nah, sampai sini sudah lanjutkan dulu ya. Kemudian 110% dari harga beli berarti harga beli 110% dari harga beli itu sama dengan 22.000 kan, karena harga jualnya itu kan 22.000. 22.000. Nah, harga jual kan ya. Oke. Nah, 110% dari harga beli itu kan sama dengan 110 per 100 ya. 110 per 100 dari harga beli itu sama dengan 22.000. Maka harga belinya itu kan sama dengan 100 dikali 22.000 dibagi 110. Jadi dibalik kalau mau menghitung harga belinya.
dikali 22.000. Berarti berapa harga belinya? Harga belinya adalah 22.000 dibagi 100 kan 110 kan 200 ya. Tinggal 100 dikali 200, maka harga belinya itu sama dengan 20.000. Nah, di sini kan harga beli atau modalnya 20.000, harga jualnya 22.000. Maka untungnya itu adalah berapa untungnya? Untungnya kan kalau ini kan persentase untung, berarti untungnya itu 22.000 dikurangi 20.000. Yaitu untung dalam rupiahnya adalah 2.000. Nah, kalau di persentase untung, berarti persentase untung itu kan untung per harga beli dikali 100%. Nah, sama dengan untungnya kan 2.000. Berarti 2.000 per harga belinya tadi 20.000. Berarti 20.000 dikali 100%. Nah, itu sama dengan 2.000 dikali 100 kan 200.000. Berarti 200.000 per 20.000 persen. Itu kan ini nolnya 4, ini nolnya 4. Terus 20 dibagi 2 sama dengan 10%. Jadi untungnya sama kan dengan yang di soal, untungnya 10%. Jadi harga belinya yang benar adalah berarti ini benar, penghitungan harga belinya adalah 20.000 gitu. Jadi caranya tadi harga jualnya dulu nyari persentase harga berapa persen sih dari harga beli, yaitu harga belinya adalah kan kalau misalnya balik modal kan 100% kembali uangnya itu. Nah, berarti harga jualnya itu sama dengan 110% dari harga beli gitu. Kalau untungnya 30% berarti tambah 30%, 100 tambah 30% dari harga beli. Jadi 130% dari harga beli gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, menghitung harga beli jika diketahui harga jual sama persentase untung. Atau lanjut dulu? Udah di screenshot belum ininya atau dicatat? Belum Ustaz. Ya, di screenshot dulu silakan. Pusing saja tadi. Oh. Tapi sekarang gimana? Masih pusing juga. Nahla gimana Nahla? Ada yang mau ditanyakan nggak? Screen-nya nggak ada. Oh iya benar. Ada nggak sekarang? Screen-nya ada nggak? Ada Ustaz. Ada ya? Nggak ada. Hah? Dari tadi nggak ada? Nggak ada. Seriusan? Iya. Pantesan pusing. Kenapa? Bentar. Masa jadi nggak ada? Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Bentar. Sekarang ada nggak? Nahla ada nggak screen-nya? Nggak ada Ustazah. Sekarang? Masih nggak ada juga? Ya Ustazah. Ya Allah, kenapa ya? Bentar. Presentasikan sekarang. Oh iya. Sekarang ada nggak?
Via, kalau di Via ada nggak screen-nya? Ada Ustazah. Kalau di Hisam? Ada Ustazah. Oke. Ibnu ada? Ada Ustazah. Ya. Kalau Nahla aja berarti yang nggak ada. Nahla, Nggak ada Ustazah. kenapa ya? Yang lain ada, kenapa Nahla nggak ada? Nahla coba keluar dulu, nanti masuk lagi gimana? Ya Ustazah. Di refresh dulu. Udah dicatat ini? Ibnu, Hisam, sama Via? Udah di Oh, screenshot udah Ustazah. screenshot. Oke. Nanti dicatat ya Ibnu. Biar nanti kalau Ustazah tanya pertemuan berikutnya bisa jawab. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Udah ada Ustazah. Ada nggak sekarang, Nahla? Ada ya? Ya. Ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang itu diketahui harga jualnya, tapi yang bukan untung lagi, ini mengalami kerugian. Nah, kalau mengalami kerugian kan otomatis modalnya itu kembalinya kurang dari dari sebelumnya gitu kan. Misalnya modalnya 30.000. Nah, yang kembali kan misalnya kalau misalnya ruginya itu 10.000, berarti kan kembalinya itu 20.000. Berarti kan uang modalnya itu nggak kembali 100% ya. Nah, jadi kalau di sini yang soal nomor 2 ini, karena pindah rumah, Budi menjual ayamnya seharga Rp42.000. Dan dengan keadaan tersebut, Budi mengalami kerugian 30%. Berapa rupiah harga ayam itu sewaktu dibeli Budi? Berarti di sini yang diketahui adalah harga jualnya. Harga jualnya itu adalah 42.000 ya. Kemudian persentase, karena kerugiannya berarti persentase rugi yang diketahui di situ adalah 30%. Kemudian yang ditanyakan adalah harga jualnya berapa? Harga beli. Harga belinya atau modalnya itu berapa? Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, berarti kalau tadi kan kalau mencari berarti harga jualnya itu kan akan kurang dari harga beli. Berarti kan kembalinya itu enggak 100%. Nah, harga jualnya ini sama dengan 100 dikurangi 30% kan persentase harga jualnya itu kan persentase harga beli, karena rugi berarti kan dikurangi persentase ruginya. Berarti persentase harga jualnya itu kan 100% dikurangi 30%. Berapa persentase harga jualnya? Yaitu 100 dikurangi 30, yaitu 70%. Nah, ini kan baru persentase harga jual. Kalau tadi kan karena untung, berarti persentase harga jualnya kan ditambah keuntungannya berapa persen, jadi 110%. Kalau ini karena rugi, maka persentase harga jualnya itu adalah dikurangi kerugiannya berapa persen, yaitu 30%. Jadi 100 dikurangi 30 jadi 70%. Nah, jika sudah diketahui persentase harga jualnya 70%, maka harga belinya itu atau harga jualnya itu adalah 70% dari harga beli ya. 70% dari harga beli itu sama dengan harga jual. Bukan persentase harga jual lagi ya. Jadi 70% dari harga beli itu merupakan harga jual. 70% itu kan 70/100 ya. 70/100 dari harga beli itu sama dengan harga jualnya berapa? 42.000. Nah, berarti harga beli sama dengan 100/70 dikali 42.000. Maka harga belinya sama dengan
Ini 42.000 dibagi 70 bisa kan ya? Kalau yang hitungannya udah bisa, bisa di 42.000 dulu dibagi 70, berarti kan sisanya yang ini 100, tulis lagi 100 dikali 42.000 dibagi 70 itu kan berapa? 600 ya. Berarti 100 dikali 600 itu sama dengan 60.000. Jadi harga beli atau modalnya itu adalah 60.000 ya. Nah, ini 60.000 modalnya itu. Nah, sementara dia ngejualnya 42.000. Berarti kan rugi. Nah, kalau ini kan diketahuinya persentase rugi. Berapa kerugiannya? Rugi itu kan bisa dihitung kemarin harga beli dikurangi harga jual. Berarti ruginya berapa rupiah? Ruginya 60.000 dikurangi 42.000. Berapa? Yaitu 18.000 kerugiannya. Kalau dipersentasekan yaitu ini 30% dari harga belinya itu 18.000. Udah, ini untuk mencari harga beli jika diketahui rugi. Kemudian yang tadi menghitung berapa harga belinya jika diketahui untungnya berapa persen gitu. Persentase untungnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ustazah, Ya. kenapa 70% dari 100/70? Yang ininya kan gini, 70 per 100 dari X itu sama dengan 42.000. Misalnya harga belinya disimbolkan sama X ya. Jadi untuk mencari nilai ini, kan nilai ini itu didapatkan dari 70 dikali X dikali harga beli dibagi 100. Berarti kan kebalikannya kalau nyari nilai yang X ini, kan tadi 70 kali X dibagi 100, dapat nilai yang ini 42.000. Nah, sekarang udah diketahui nilainya 40.000, mau nyari nilai yang X, berarti kan kebalikannya, berarti 42.000 dikali dulu 100 baru dibagi 70 gitu. Jadi bisa dibalik pembilang jadi penyebut jadi pembilang, jadi 100/70 gitu untuk penghitungan lebih mudahnya penyimpanannya gitu. Ngerti gak Dahla? Masih bingung? Kalau ini kan 70/100 harga beli itu sama dengan 42.000. Nah, mau nyari harga beli ini kan kalau mau harga jual ini kan 70 dikali dulu harga beli dibagi 100. Nah, kalau mau nyari harga beli berarti 42.000 dikali 100 dibagi 70 gitu. Gimana ya caranya jelasin ini? Ya, ngerti. Gimana Nahla? Ngerti nggak? Nah, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ya, nah. Masih pusing Ustazah. Banyak. Ya. Ya, Ibnu. Pusing saja aslina. Pusing. Iya sih, harusnya kalian kalau baca di buku lebih pusing mana yang atau begini, kalian bisa juga itu kan di situ ada barcode barcode cara singkat ya, di halaman 207 itu ada barcode cara singkat. Kalian bisa pelajari di situ.
Ada kalau di buku itu gini. Jadi kalau di buku itu kan 70 per 100 dikali harga beli itu sama dengan kan tadi 42.000. Nah, mau nyari harga beli teh kedua ruasnya kalau di buku itu istilahnya kedua ruas dikali 100 per 70 gitu. Jadi yang ini 70 per 100 dikali 100 per 70 jadi harga beli sama dengan, nah ini juga sama 42.000 dikali 100 per 70. Nah, jadi kan 70 kali 100 jadi 7.000 per 7.000 juga. 100 kali 70 jadi 7.000 juga. 7.000 per 7.000 harga beli sama dengan 42.000 kali 100 per 70. Nah, ini kan 7.000 per 7.000 kan jadi 1 ya. Ngerti enggak? Kalau misalnya suatu pecahan 4 per 4 sama dengan 1 ya. 5 per 5 sama dengan 1. 6 per 6 sama dengan 1 gitu. Nah, ini juga sama. 7.000 per 7.000 sama dengan 1. 1 kali harga beli. Itu bisa dituliskan kalau di aljabar 1 di depan variabel itu enggak boleh tidak dituliskan. Jadi cukup variabelnya saja. Kalau di buku misalkan X, di sini ada tulisannya harga beli atau HB ya. Nah, berarti sama dengan 100 per 70 kali 42.000 gitu. Jadi biar ininya bernilai 1 ruas kirinya menjadi harga beli saja kalau di sini gitu. Atau di buku mah ruas kirinya itu hanya menjadi X saja gitu. Ngerti gak sekarang? Emang agak rumit soalnya. Masih bingung juga. Kalau masih bingung berarti harus latihan soal ini mah. Udah agak ngerti saja. Udah agak ngerti, alhamdulillah ya Allah. Ibnu gimana Ibnu? Via. Mending ketemu langsung Ustazah, sumpah. Bingung. Via kenapa pulang? Sakit lagi? Tipes. Kenapa atuh? Jadi ngerti. Ngerti ya Ibnu ya? Alhamdulillah. Deg-degan ngajarin itu. Daripada dikasih soal Oh gitu. Itu mah modus. Parah. Isam ngerti Isam. Isam harus ngerti Isam biar gak dikasih soal. Aduh ya Allah. Tapi udah tetep mau dikasih soal, ngerti gak ngerti saya kasih soal. Jahat. Enggak, saya tuh baik, biar kaliannya pada pinter. Jadi harus latihan soal. Bisa dijelasin sama Ustazah aja. Aku belum paham gimana dikasih soal. Coba Ustazah. Ya, kita latihan soal dulu halaman 218. Coba lihat latihan ulangan bab 6 ya. Bacain soalnya berapa sih? Halaman 218. Ada ya latihan ulangan bab 6? Ada. Ya.
kita cari yang soal yang mirip seperti itu. Contohnya yang nomor 3-nya. Ada nomor 3. Harga jualnya berapa? 219 berarti ya, 218 sampai 219. Nomor 3-nya harga jualnya berapa, Isam? Isam masih Syam. ada nggak, Isam? Syam. Ibnu deh, Ibnu. Harga jualnya berapa, Ibnu? Rp48.000 sih. Ya, harga jualnya adalah 48.000. Kemudian untungnya, persentase untungnya berapa? 20%. 20%. Makasih, Nahla. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan kan sama ya, harga beli. Gitu. Berapa rupiah harga belinya? Oke, kita jawab. Di sana digambarkan kan pakai diagram batang ya. Diagram batang yang abu-abunya itu harga belinya segitu. Berarti artinya karena dia untung, berarti kan akan lebih dari 100% atau kembalinya itu modalnya itu akan kembali gitu ya. Berarti ditambah untung, kalau dijualnya untungnya 20%, berarti persentase harga jualnya itu berapa persen berarti? Ada yang ngerti nggak? Persentase harga jualnya kan kalau dia untung, berarti persentase harga jualnya berapa persen dari harga beli? Kalau tadi untungnya 10%, jadi 110%. Kalau ini untungnya 20%, berarti berapa persen dari harga beli? 8. Untung ini untung, bukan rugi. Akan jadi berapa? 120. 120, betul. 120% dari harga beli. Gitu. Itu ya. Jadi, maaf, ini harga jual ya. Harga jualnya itu akan 120%. Nah, maka 120% dari harga beli itu merupakan harga jual. Atau bisa ditukar posisinya, harga jual itu sama dengan 120% dari harga beli. Gitu ya. Nah, karena di sini udah diketahui harga jualnya adalah 48.000, maka 120% dari harga beli itu sama dengan 48.000 ya. Karena di sini 120% dari harga beli adalah harga jual. Nah, maka 120% harga beli itu harga jualnya udah ada di soalnya, ini adalah 48.000. Nah, berapa harga belinya kalau gitu? Nah, berarti kan kita rubah dulu persentasenya menjadi pecahan biasa, 120/100 dari harga beli itu sama dengan 48.000. Sampai sini ngerti nggak? Si Ibnu, Nahla, Hisham. Mayan. Nah, udah gitu berapa kalau gitu harga belinya? Nah, harga belinya itu berarti sama dengan gimana nih kalau udah gini? Tadi kedua ruas agar menjadi harga belinya, harga beli saja, maka kedua ruas dikali berapa? 100 per 120. Nah, betul. 100 per 120 kali 48.000. 48.000. Iya, betul. Nah, udah gini gimana ngitungnya? Boleh 100 dikali 48.000 bagi 120 boleh. Atau 48.000 dibagi 120 dulu baru dikali 100 juga boleh.
Gitu. Mau cara yang mana? Kita ke atas di sini ya. Berarti harga belinya sama dengan tadi kan 100 per berapa isinya berarti Nahla? 12 kali berapa yang hasilnya 48? 2. 2 ya. Hah? 2 kali 12 24. Tunggu. 4. 4 ya. 12 kali 4 kan 48 ya. 12 kali 4 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 48 ya. Nah, berarti ini bisa dibagi, habis dibagi 48.000 dibagi 120 hasilnya adalah 200. Maka benar nggak? Ya, 200. Nah, kemudian 100 dikali 200 sama dengan 20.000. Gitu. Jadi, harga belinya adalah 20.000. Gitu. Ada nggak jawabannya? Nggak ada nih. Bener nggak? 4. Kenapa 200? 400. Nah. Kenapa 200? Kan 400. 4 ininya 4. Nah, ini adalah 448 dibagi 120 400 sama dengan 100 dikali 400 sama dengan 40.000. Kenapa jauh banget tadi ya? Ya, gitu. Jadi jawabannya adalah B ya, 40.000 ya. Ada gambaran nggak sekarang? Remang-remang lumayan. Dikit saya. Mau latihan soal lagi? Udah dicatat yang ini? Bentar Ustaz. Ya, di screenshot aja ya. Udah, Ustazah. Udah nggak bisa, udah mau digambar. Ya, 4 menit lagi. Udah di screenshot ya, Tia sama yang lainnya. Kita lanjut ke diskon ya. Udah belum? Udah. Udah ya. Kita lanjut ke diskon dulu ya. Udah pernah belajar tentang menghitung berapa yang harus dibayar jika diskonnya 50%, kayak gitu-gitu udah pernah ya di SD ya? Pernah belum? Belum. Hah? Udah pernah belum Naha? Lupa lagi, Ustazah. Ya, untuk materi tentang diskon itu ada di halaman berapa ya? Halaman 207 yang tadi. Ada nggak halaman 207?
Adakah? Ya, kita lanjut ke materi diskon. Diskon itu apa ya? Yang kalian ketahui itu apa? Yang Ibnu ketahui tentang diskon itu apa? Via, Hisam juga bersuara. Nahla, Vi, apa yang diketahui tentang diskon sama Via? Harga bukan saja. Diskon harga. Potongan harga. Oh, potongan harga. Ya, betul ya. Diskon itu adalah potongan harga. Biasanya kalau kita pergi ke toko, apalagi di toko baju atau sepatu, itu kan suka ada diskon. Kenapa? Strategi promo. Oh iya, strategi promo. Padahal harganya segitu ya. Tapi dicantumin diskon misalnya 50% gitu ya. Atau kita kalau misalnya perempuan mah suka beli kerudung di Robani itu akhir tahun diskon 50% gitu ya ke akhir tahun. Berarti kan itu strategi marketing ya, emang betul ya, strategi penjualan gimana agar barangnya cepat laku, maka dicantumkan diskon gitu kan, seolah-olah harganya itu murah banget, padahal mah memang kata Ibnu katanya emang harganya segitu aja gitu ya, dinaikin dulu ataunya ya, kita nggak tahu juga ya, itu strategi ya, strategi pemasaran ya. Nah tapi bagaimana sih kalau misalnya kan kita teh mau belanja ada diskon 20%, nah berarti berapa yang harus dibayar, tapi kan kita juga harus bisa menghitungnya ya, berapa uang yang harus dibayar jika harganya segitu terus diskonnya sekian persen gitu. Nah ini kita akan pelajari di materi aritmatika sosial ini. Contoh soalnya itu ada di halaman 207-208. Di sini sudah Ustazah ketikkan. Udah tampil belum screen-nya? Ada nggak? Ada ya. Pada sepotong baju tertera harga di labelnya itu 60.000. Kemudian diskon yang diberikan adalah 20%. Berapa harga yang sebenarnya yang harus dibayar sama konsumen ya? Kalau di labelnya 60.000, ternyata diskon 20%. Berapa sih yang harus dibayarnya? Berarti diketahui itu harga yang terteranya adalah harga 60. ya tertera adalah 60.000 tuh. Kemudian diskonnya itu adalah 20%. Oh, kalian bisa nggak usah? Gimana? Kalau 60 misalkan di 60 60.000 dikali 20%. Betul, 60.000 dikali 20%, terus yang ditanyakan kan Terus, berapa yang harus dibayar ya, betul Ibnu ya? Iya. Wah, jago kayaknya ini Mani kalau ngitung diskon loh. Berapa yang harus dibayar? Nggak pusing kayak yang tadi ya. Ya, berarti gimana Ibnu? Kalau tadi 60.000 dikali 20% gitu ya? Betul Ibnu? 20.000. Ya. Gimana hasilnya berarti? 20%. 60.000 dikali 20% itu kan 20/100 ya. Berarti berapa? Ya. Iya Ustazah. Ya. 12. Berarti berapa? 12.000. 12.000. Ini yang harus dibayarnya atau besar diskonnya? Besar diskon. Ya, berarti yang harus dibayarnya berapa?
Itu dikurang 60.000, dikurang 12.000. Iya, betul sekali ya. Jadi harga ini kan ini baru diskon dalam rupiahnya ya. Ini baru diskon dalam rupiahnya. Nah, diskon dalam rupiahnya berarti 60.000 kali 20% yaitu 12.000. Kemudian harga yang harus dibayar atau ya yang harus dibayar konsumen dibayar sama dengan 60.000 dikurangi 12.000. Yaitu berapa berarti? 48.000 ya. Ini yang harus dibayarnya. Udah gampang. Atau ini cara yang pertama yang dari Ibnu ya. Ini cara yang keduanya. Berarti kan kalau diskonnya 20% itu yang harus dibayarnya itu kan kalau misalnya nggak ada diskon berarti yang harus dibayar kan 100%. Nah, kalau di diskon 20% berarti yang harus dibayar itu berapa persennya? 80%. Ya, betul. Jadi yang harus dibayar itu adalah 80%-nya. Ya, udah aja langsung. Misalnya berarti harga yang harus dibayar itu sama dengan kan kalau misalnya nggak ada diskon 100%, berarti kalau ada diskon dikurangi. Jadi 20 dikurangi 20% dari harga yang tertera ya. Dari harga tertera. Tertera tuh yang ada di label maksudnya ya. Berarti sama dengan 80% dari harga yang tertera. Harga label artinya ya sama dengan 80 per 100 dikali 60.000 ya. Berarti sama dengan berapa? 80 kali 60.000 adalah 4.800.000 ya. 4.800.000 per 100. Oke, dibagi 100 berarti jadi sisanya 48.000. Jadi caranya boleh yang ini, yang cara kedua boleh, atau cara yang pertama yang tadi Ibnu sampaikan juga boleh ya. Itu pilih menurut kalian yang lebih dipahami atau yang lebih efektif menurut kalian ya. Gitu untuk menghitung diskon. Gampang ya kalau hitung diskon berarti. Gimana, ada pertanyaan untuk menghitung diskon? Kalau nggak ada, berarti nanti ada latihan soalnya ya untuk diskon. Yang kemarin udah. Tidak ada Ustazah. Kenapa nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa itu? Enggak. Iya, ada yang mau ditanyakan sih? Bisa. Jam. Oke, kalau nggak ada nanti latihan soalnya nomor 8 halaman 218 ya. Gak ada yang jawab. Apakah masih ada? Oh, Isam udah nggak ada. Ada ya, Tia, Nahla, sama Ibnu. Latihannya halaman 215 nomor 8. Jawab, iya nggak? Iya Ustazah. Ibnu
Ustazah. Ada ya? Siap ya. Mana Via? Yang tadi udah di screenshot atau enggak juga ada di buku ya? Udah 10.08. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan dulu sampai sini. Tinggal Broto, Tara, sama Neto ya. Jadi kalau pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Broto, Tara, dan Neto. Untuk sekarang diskon, perhitungan diskon, dan tugasnya tadi nomor 8 halaman 215 ya. Nanti dijaprikan di foto ke Ustazah ya. Siap ya? Ibu. Ya. Oke, terakhir yang tentang Broto, Tara, dan Neto. Kalian pernah lihat atau baca istilah neto itu dapat di mana? Tertera di mana biasanya? Ada neto atau berat bersih. Pernah baca nggak? Kok ada yang jawab? Di itu sudah Di mana? di kemasan makanan. Betul ya. Di kemasan makanan. Jadi istilah neto, broto, dan tara itu ada kaitannya dengan berat suatu makanan. Kalau neto itu istilah lainnya itu berat bersih. Biasanya ada di di kemasan yang Ustazah ini pegang adalah dari makanan kemasan Romina. Ini di sini ada tercantum berat bersih ya. Ada berat bersih di sini adalah 120 gram. Itu merupakan neto. Nah, kalau tara, apa yang disebut dengan tara? Nah, tara itu berat kemasannya, berat dusnya gitu. Itu tara, berat kemasan. Jadi kalau bruto itu berat kotor. Berat kotor itu berarti berat isi sama kemasannya. Kalau neto berat isinya aja. Kalau tara itu berat kemasan, kemudian bruto itu berat isi sama kemasannya gitu ya. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya bruto, tara, dan neto. Kemudian nanti juga ada menghitung persentase tara, persentase bruto, dan persentase neto gitu ya. Harapan Ustazah kaliannya baca dulu, jadi biar nanti pas Ustazah ngejelasin nggak bingung juga ya. Jadi kita sana setidaknya ada gambaran dulu sebelumnya. Mungkin itu dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila tadi penjelasannya kurang maksimal. Kalian bisa juga pelajari kembali sendiri, mandiri, bisa via Google, kemudian baca kembali bukunya ya. Jadi tidak mengandalkan pertemuan dengan Ustazah aja, karena kita terbatas pertemuannya hanya sejam seminggu gitu. Kalau teman-teman yang lain kan di pesantren 3 jam pelajaran gitu. Kalau kita pertemuannya terbatas, jadi harapan Ustazah kalian bisa belajar mandiri lagi, bisa apalagi aksesnya lebih banyak gitu, bisa lihat Google, bisa lihat YouTube dan buku paket gitu ya. Atau mau japri ke Ustazah, misalnya mau nanyain soal yang ini, misalnya Ibnu kan dikasih Ustazahnya soal nomor 8 tapi Ibnu mau ngerjainnya 10, 11, 12-nya. Nah, tapi nggak ngerti, nah boleh tanya Ustazah ya. Mungkin itu via Nahla sama Ibnu, mohon maaf apabila Ustazah ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Nahla. Boleh live langsung ya. Pi, nggak live Pi. Ya, atau masuk lagi ke BI Pi.
ya. Mau. Hmm? Jeung ayang. Terus ai tadi TPN-nya dikeluarin. Ini TPN kemanain pena tuh. Oh, oh, kan tuh mau udah